Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung kepada mahasiswa dalam perkuliahan ini. Perkenalkan, nama saya adalah Hamzah Fensuri. Pada kesempatan kali ini kita akan kuliah pendidikan Pancasila berkaitan dengan konsep Pancasila. Hal ini adalah hal dasar dari mempelajari atau kuliah pendidikan Pancasila. Setelah itu kita akan membahas berkaitan dengan sumber dari pendidikan Pancasila tersebut, yaitu sumber yuridis, sumber sosiologis, sumber historis, dan sumber politiknya. Nah, baik, kita masuk kepada yang pertama. Kita masuk kepada konsep Pancasila. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan tentang konsep Pancasila, yang mana dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu sudah ada. Karena masyarakat kita yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, maka nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah ada sebelum dirumuskan oleh pendiri-pendiri negara kita. Contohnya saja dalam hal ini adalah semangat gotong royong dari masyarakat Indonesia. Kita ketahui bahwa untuk melaksanakan atau mendirikan suatu tempat atau mengadakan suatu acara, maka semangat gotong royong masyarakat Indonesia itu sangat tinggi sekali. Dan inilah yang nantinya akan diaplikasikan dalam Pancasila. Contoh selanjutnya dalam bermusyawarah. Tentunya kita sudah tahu, sama-sama tahu bahwa bangsa Indonesia pada umumnya dalam mengambil suatu keputusan selalu melakukan musyawarah mufakat. Karena hal-hal itu sangat penting dan sangat berguna sekali bagi anggota-anggota lainnya atau anggota-anggota masyarakat lainnya, dan itu tergambar pada sila Pancasila. Jadi, semua perilaku masyarakat Indonesia ataupun bangsa Indonesia sebelum dirumuskannya Pancasila sebenarnya sudah ada konsep-konsep tersebut. Jadi, karena melihat hal itu, makanya pendiri-pendiri negara kita merumuskan sesuai dengan keadaan bangsa kita. Selanjutnya kita masuk kepada mengapa harus ada pendidikan Pancasila. Yang pertama itu adalah semakin heterogennya suatu jurusan yang ada di perguruan tinggi, tentunya pendidikan Pancasila ini sangat penting sekali. Karena pendidikan Pancasila itu dapat membentuk karakter mahasiswa. Nantinya karakter itu akan dikembangkan pada kehidupan bermasyarakat. Jadi jika kita mengenal nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita ataupun di jurusan kita, nantinya akan membuat kita menghargai orang lain dan dapat menghargai negara tempat kita tinggal dan hidup. Jadi bagi kita mahasiswa ini sangat penting sekali mempelajari Pancasila, karena di dalam Pancasila tersebut terkandung nilai-nilai, baik itu etika, baik itu perbuatan yang boleh dilakukan, maupun nantinya interaksi kita dengan orang lain. Jadi jika kita memahami nilai-nilai Pancasila, maka orang juga akan menghargai kita, karena di dalam nilai-nilai Pancasila tersebut ada suatu pembelajaran. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Nah, luaran dari mempelajari pendidikan Pancasila itu adalah kita bisa mencintai produk-produk dalam negeri dan mencintai atau melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang bersifat kearifan lokal. Selanjutnya adalah kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Jika tidak ada pendidikan Pancasila, generasi selanjutnya itu tentunya akan kebingungan dan tidak tahu nilai-nilai dari dasar negara kita ini. Dengan arti kata, dia bisa dipengaruhi oleh ideologi-ideologi yang terlarang di Indonesia. Itu adalah salah satu pengaplikasian mengapa kita harus mempelajari pendidikan Pancasila. Yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan atau solidaritas nasional. Semangat kesatuan dan persatuan dan kesatuan ini tentunya harus menjadi modal kita, karena kita di Indonesia sangat bermacam ragam suku. Dengan adanya Pancasila itu dapat menyatukan keberagaman tersebut. Jadi
kita bisa nantinya mengenal suku-suku lain ataupun bangsa-bangsa lain di Indonesia dengan adat istiadatnya yang berbeda dengan kita misalkan di daerah kita. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah menghargai budaya tersebut, walaupun budaya tersebut ada pertentangan-pertentangan, karena kebudayaan-kebudayaan atau hukum yang ada di suatu bangsa itu berlaku pada daerahnya. Kita juga tidak akan bisa memasukkan budaya-budaya kita kepada bangsa-bangsa lain. Seperti itu contohnya. Selanjutnya adalah kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Dalam nilai-nilai Pancasila atau dalam pendidikan Pancasila, kita juga nanti akan belajar berkaitan dengan norma-norma dalam pergaulan. Bagaimana kita menghormati atau berkata-kata kepada orang tua, bagaimana adab kita kepada sesama besar, adab kita kepada anak kecil atau orang yang lebih kecil dari kita, dan adab-adab atau perilaku-perilaku kecil yang sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Misalkan dari cara makan, kita memakai tangan kanan dan makannya duduk, dan contoh lainnya kita berkata lemah lembut kepada orang lain. Itu adalah salah satu aplikasi dari pendidikan Pancasila. Selanjutnya adalah kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Nah, kesehatan mental bangsa ini juga sangat penting, karena pada zaman teknologi yang canggih ini, di mana media sosial sudah sangat berkembang sekali, dengan mempelajari Pancasila, maka mental kita akan kuat, karena kita mempunyai prinsip tidak mudah diombang-ambing oleh budaya-budaya orang lain maupun teknologi dari luar yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Selanjutnya adalah kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Seperti yang kita tahu, Pancasila ini adalah dasar atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jadi undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan turunan di bawahnya harus berdasarkan Pancasila. Jika tidak berdasarkan Pancasila, maka peraturan-peraturan yang ada di bawahnya tersebut akan gugur dengan sendirinya. Jadi di dalam materi-materi hukum tersebut ada penegakan hukum yang dilandaskan pada Pancasila. Selanjutnya adalah menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Berkaitan dengan ideologi ini, ideologi yang diizinkan, yang dibolehkan di Indonesia, tentunya kan kita sudah tahu adalah ideologi yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Contohnya saja, kita dilarang untuk memiliki ideologi komunis. Jadi dengan belajar pendidikan Pancasila nantinya kita akan tahu dan bisa menanamkan pada diri kita bahwa ideologi Pancasila itu adalah ideologi yang mengayomi atau yang memayungi semua aspek kehidupan dalam masyarakat di Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada sumber-sumber pendidikan Pancasila. Yang pertama itu adalah sumber historis pendidikan Pancasila. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia terbentuk melalui proses panjang, melalui zaman kerajaan, mulai dari Kutai, Sriwijaya, hingga ke kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Selanjutnya dalam pergerakan dalam merebut kemerdekaan di Indonesia ini. Dengan perjuangan panjang tersebut, bangsa Indonesia menemukan atau merumuskan prinsip-prinsip dasar dari suatu negara yang dirumuskan pada akhirnya oleh pendiri negara kita dalam bentuk Pancasila. Walaupun muatan kata-kata di dalam Pancasila tersebut kesannya atau kelihatannya sederhana, tapi memiliki makna yang dalam karena memuat hal-hal yang sangat dasar. Jadi hal-hal yang sangat dasar tersebut dapat diturunkan nantinya pada peraturan perundang-undangan, norma, dan azas-azas lainnya.
Berdasarkan sejarah bangsa Indonesia, maka perlu dibentuk nilai-nilai dari suatu bangsa yang lahir dari bangsa itu sendiri dan dirumuskan pada saat kemerdekaan Indonesia. Itu adalah hasil akhir dari perjalanan panjang bangsa Indonesia mulai dari kerajaan-kerajaan hingga pembentukan negara Indonesia ini. Selanjutnya adalah sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Kita ambil sebuah permisalan. Jika nilai-nilai dari dasar suatu negara atau negara kita tidak diambil dari kehidupan sosial dari masyarakat di suatu negara atau di Indonesia ini, dapat dipastikan bahwa ada pertentangan-pertentangan dari masyarakat ataupun dari kalangan-kalangan pejabat nantinya. Karena Pancasila sudah disusun berdasarkan kehidupan sosial dari masyarakat, maka masyarakat di Indonesia ini sangat menerima karena sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di Indonesia seperti prinsip musyawarah, prinsip gotong royong, dan prinsip-prinsip lainnya. Selanjutnya, Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja. Jadi Pancasila tersebut tumbuh lahir mulai dari kehidupan bermasyarakat sehingga dengan sendirinya orang dapat menerima nilai-nilai Pancasila karena sudah langsung sesuai dengan tatanan di dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah sumber yuridis. Jadi sudah saya bahas juga di awal atau sebelumnya, Pancasila ini merupakan sumber yuridis karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber. Pancasila nantinya akan diturunkan ke dalam peraturan-peraturan yang lebih spesifik untuk mengembangkan, misalkan kita ke hukum lingkungan, hukum pidana, hukum perdata, maka perlu lagi turunan dari Pancasila ini agar tidak terjadi yang namanya kekosongan hukum di Indonesia ini dan dapat secara spesifik mengatur perilaku dari kehidupan masyarakat di Indonesia ini. Selanjutnya kita masuk kepada sumber politik pendidikan Pancasila. Sini dapat kita lihat salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Yang namanya kehidupan politik atau perpolitikan tentunya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila. Dengan mempelajari pendidikan Pancasila, kita dapat memilah-milah mana politik yang benar atau yang jujur dari fenomena-fenomena yang kita lihat. Kita bisa dapat membedakan mana orang yang dengan politiknya yang kotor dan mana politiknya yang benar. Jadi pendidikan Pancasila dengan mempelajari nilai-nilai atau sila-sila yang ada di Pancasila tersebut, maka kita dapat mengkaji atau menganalisis apakah fenomena-fenomena politik yang ada di Indonesia itu sesuai dengan Pancasila atau tidak. Nah, selanjutnya dapat kita lihat di sini adalah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik. Ini sudah kita bahas tadi, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Jadi di dalam penyusunan nantinya, misalkan penyusunan suatu undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada di bawahnya, itu perlu politik di dalamnya. Contohnya saja politik adalah bagaimana kita menstrategikan. Misalkan kita ada beberapa orang ingin membuat suatu keputusan, misalkan ada 3 orang yang ingin membuat keputusan, tentunya ada materi-materi yang dibahas. Materi-materi yang dibahas tersebut adalah misalkan saya memberikan pendapat. Politiknya adalah bagaimana pendapat saya itu bisa dipertahankan dan bisa dimasukkan ke dalam materi yang sedang dibuat tersebut. Nah, selanjutnya bisa juga disanggah oleh orang lain. Seni itulah yang dinamakan politik. Jadi bagaimana strategi kita membuat suatu aturan-aturan yang ada atau suatu kaidah-kaidah yang ada di dalam suatu materi undang-undang itu dapat dinamakan dengan politik. Dan politik-politik dalam penyusunan suatu peraturan tersebut tentunya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya dapat kita baca di sini, secara spesifik fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut
yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun. Jadi di dalam politik pembuatan suatu peraturan atau norma harus ada kaidah-kaidah yang sesuai dengan kaidah-kaidah Pancasila. Jika ada pertentangan dengan kaidah Pancasila, maka dapat dipastikan ada cacat dalam aturan-aturan yang dibuat tersebut. Kecacatan aturan tersebut nanti dapat saja kita lihat dalam masyarakat. Misalkan aturan-aturan yang dibuat itu bertentangan dengan nilai norma sosial, norma keagamaan, dan norma-norma yang lainnya. Nah, dengan mempelajari Pancasila atau sumber-sumber tersebut, nanti kita juga akan memahami bagaimana Pancasila itu membentuk karakter kita sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai mahasiswa khususnya. Jadi mari kita tanamkan nilai-nilai Pancasila, baik itu dalam proses belajar mengajar di dalam masyarakat, mulai dari hal-hal kecil seperti kita saling sapa tegur kepada teman, menghormati guru atau dosen kita, tidak melawan kepada orang tua, dan lain sebagainya. Demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Dapat kita simpulkan bahwa konsep Pancasila itu ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak zaman nenek moyang kita berada di Indonesia, yang meliputi yaitu masalah kepercayaan, walaupun pada saat itu masih animisme dan dinamisme, semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan semangat musyawarah. Jadi mari kita tanamkan nilai-nilai atau konsep Pancasila pada kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai kepada teman, kepada guru atau dosen kita, kepada orang yang lebih kecil kita, sampai kepada pemimpin-pemimpin kita. Karena di dalam Pancasila itu memuat adab-adab kita kepada orang lain dan kepada bangsa dan pimpinan. Mungkin demikian perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.